Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang mengaku diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghidupkan daripada hari-hari kita di dunia ini, tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk terus meningkatkan kadar kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala guna kita mendapatkan daripada ridhonya Allah serta surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua orang, bahkan saya dan kita semua itu senantiasa memantaskan diri, melayakkan diri untuk bisa menempati tempat persinggahan terakhir kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana surga tersebut adalah tempat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman sama Allah, orang-orang yang senantiasa mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, al-jannatu mahiya balash, sesungguhnya surga tersebut tidaklah gratis. Ia didapatkan dengan usaha dan kerja keras yang luar biasa. Ia didapatkan dengan mujahadah yang terus menerus dilakukan. Ada dasar dan kesabaran yang dibayar daripada kesabaran kita untuk melaksanakan dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, semua dari kita berlomba-lomba untuk memantaskan diri kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau orang ditanya, maukah engkau untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu tidak ada pun salah satu di antara kita yang mengatakan tidak. Pasti semua di antara kita pasti akan mengatakan, tentu saya akan mau masuk ke dalam surganya Allah, bahkan ahli maksiat sekalipun. Tetapi ma'asyiral muslimin, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya akan membahas orang-orang yang ternyata surga ini, yang semua orang berbondong-bondong berusaha bermujahadah untuk pantas mendapatkannya, pantas layak tinggal di dalamnya. Tetapi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mengatakan arba'atu nafarin arba'atu al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati anfar. Sesungguhnya kata baginda Nabi, ada 4 golongan, yang dimana 4 golongan tersebut tidaklah dia itu bermujahadah untuk mendapatkan surga, tetapi ternyata surga yang sedang merindukannya, surga yang dari sekarang sedang cinta dan rindu terhadap orang-orang yang 4 golongan ini. Maka luar biasa ternyata ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala, yang mereka masih hidup hari ini di dunia, bahkan sudah meninggal dunia. 4 orang tersebut kata baginda Nabi, yang pertama talil Quran, orang-orang yang senantiasa menggunakan hari-harinya untuk membaca Al-Quran. Orang-orang yang senantiasa menggunakan hari yang diberikan Allah selama 24 jam tersebut, tidaklah terlewat daripada harinya kecuali pengetahuannya tentang Al-Quran bertambah, kecuali bacaannya terhadap Al-Quran bertambah, kecuali pemahaman dan pengetahuan hafalannya terhadap Al-Quran semakin hari semakin banyak. Itulah orang yang kalau kita lihat potret orang-orang seperti ini, maka potret orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sedang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kelompok yang dirindukan kehadirannya oleh surga, bahkan ketika surga-surga tersebut belum membukakan diri bagi seseorang manapun. Golongan kedua kata baginda Nabi, hafizul lisan, orang yang semasa di dunianya senantiasa menjaga lisannya, senantiasa menjaga lisannya daripada mencemooh, mengolok-olok, menghina, menghujat, mengintimidasi atau membuli orang lain. Maka orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya, orang-orang yang senantiasa bisa bertutur kata yang baik dan lembut, dan perkataannya mengandung kebaikan dan mengandung pahala, sehakikatnya orang tersebut
adalah orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwasanya barang siapa yang di dunianya menggunakan lisannya ini untuk berbohong, menggunakan lisannya ini untuk mencibir, mengolok-olok, menghina orang lain, maka orang-orang tersebut secara tidak langsung adalah orang-orang yang tidak dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kelompok yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah kelompok yang dikatakan wa mut'imul ji'an, orang-orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyisihkan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk bagaimana harta tersebut digunakan untuk berinfak, digunakan untuk memberikan makan orang-orang yang kelaparan. Maka daripada itu, bahwasanya kita harus paham dan mengerti, ternyata harta yang kita miliki adalah hartanya Allah, miliknya Allah, titipan dari Allah. Maka salah satu tanda ciri orang tersebut kalau dirindukan oleh surga, ketika dititipi harta oleh Allah, maka dia infakkan sebagiannya untuk memberikan makan orang-orang yang kelaparan. Kemudian yang terakhir, golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang dikatakan oleh baginda Nabi wasaimu fi syahri Ramadan, orang-orang yang senantiasa ketika datang bulan Ramadan mereka mempersiapkan dirinya, mereka mempersiapkan jiwa dan raganya untuk menyambut bulan puasa di dalam melaksanakan ibadah berpuasa. Artinya orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan dia bergembira, dia melaksanakan puasa, dia menjauhi segala larangannya puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang membatalkan pahala puasa, maka hakikatnya orang tersebut adalah orang-orang yang sedang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi golongan orang-orang yang termasuk daripada 4 golongan yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala ini. Demikian nasihat singkat yang bisa saya sampaikan. Selamat bertemu di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.